Pemirsa, meski tahapan pemilu 2024 sudah mulai berjalan, kepastian tentang sistem pemilu yang akan digunakan belum bisa dipastikan. Mahkamah Konstitusi masih belum memutus uji materi UU Pemilu yang meminta perubahan sistem dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Kontroversi tentang perubahan sistem yang akan digunakan dalam pemilu 2024 masih terus berjalan. Mahkamah Konstitusi masih belum memutuskan nasib uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu. Sebelumnya sejumlah pihak meminta agar sistem pemilu legislatif diubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Dalam sidang uji materi beberapa pekan lalu, dua ahli yang bersaksi di Mahkamah Konstitusi menolak digantinya sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif. Kan beberapa kelemahan sistem proporsional tertutup yang sekali lagi akan cenderung untuk menguatkan elitisme. Dan konteks bangsa kita saat ini adalah kita melihat demokrasi kita cenderung menjadi demokrasi yang elitis. Dan tugas kita adalah untuk menghindari hal-hal itu. Jadi ketimbang kemudian kita memotong sistem proporsional dengan konsekuensi munculnya suatu demokrasi yang lebih elitis, yang tidak Pancasilais tentu saja, kita perlu menguatkan apa saja yang harus dikuatkan di dalam sistem proporsional ini. Jika ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin penyelenggaraan pemilu akan terganggu. Apalagi pada saat ahli menyampaikan keterangan dalam sidang Mahkamah yang mulia ini, tahapan pemilu sudah memasuki salah satu tahapan paling krusial, yaitu pencalonan anggota DPR, DPRD dan provinsi, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Yang menurut tahapan akan diumumkan oleh KPU pencalonan anggota legislatif tersebut mulai dari tanggal 1 sampai dengan 14 Mei nanti. Apabila perubahan sistem pemilu dilakukan dalam hal tahapan telah dimulai, maka dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan sudah dapat dipastikan sulit untuk dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif dinilai memicu terjadinya politik uang. Muhammadiyah mengusulkan untuk sistem pemilu ada dua opsi yang ditawarkan. Pertama adalah opsi tertutup, kemudian yang kedua adalah opsi terbuka terbatas. Muhammadiyah menilai sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam dua pemilu yang terakhir itu memang mengandung beberapa kelemahan. Pertama, tadi disampaikan oleh Prof. Bakhtiar bahwa pemilu 2014 itu korup, money politiknya luar biasa. Selain itu, sistem pemilu proporsional terbuka juga dinilai sudah tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini. Tapi sudah 3 kali pemilu, ya. Perlu juga kita cermati bagaimana sistem pemilu yang ideal bagi bangsa kita. Karena tidak hanya melahirkan wakil rakyat, kita harus melahirkan wakil rakyat yang bisa kerja, tahu fungsi-fungsi kedewanan, tahu partainya, paham betul ideologi partai. Kalau sekarang kan Mbak bisa lihat, teman-teman bisa lihat, ya, yang diusulkan partai belum tentu terjadi. Karena yang penting kita tempur pasar bebas, kuat-kuatan modal, kuat-kuatan kekuasaan, jadilah itu. Sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif telah diterapkan dalam 3 pemilu terakhir, yakni pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019. Sementara sistem tertutup sebelumnya diberlakukan semasa Orde Baru. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.